Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kalau di sini. Nggak tahu gimana kalau di tempat kalian. Kembali lagi dengan saya, Biosobat Nyoponomo, dalam video presentasi skripsi yang akhirnya mencapai bab 3 setelah perjuangan panjang yang berjudul pemodelan banyaknya Mycobacterium tuberculosis pada citra penderita tuberculosis menggunakan model regresi binomial negatif dan pendekatan regresi dan parametrik berdasarkan estimasi atau polinomial lokal. Bab 3, oke, bab 3. Lanjut. Nah, dalam presentasi kali ini kita akan membahas tentang bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jadi seperti apa penelitian skripsi ini akan dijalankan, bagaimana saja langkah-langkahnya, apa saja variabelnya, semua akan dikupas tuntas di video kali ini. Oke, lanjut. Nah, pertama, data dan sumber data. Jadi, data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa citra dahak penderita tuberkulosis yang bersumber dari rumah sakit. Data citra yang digunakan berjumlah 100 citra yang kemudian dibagi menjadi 80 citra. 80 citra ini digunakan untuk pemodelan atau bisa juga disebut data in sample dan 20 sisanya digunakan untuk uji validasi model. Nah, atau yang biasa disebut out sample. Jadi nanti data out sample ini dilihat apakah datanya ini modelnya ini cukup cukup apa ya? Cukup baik untuk dijadikan model keseluruhan seperti itu. Oke, next. Oke, variabel penelitian. Variabel penelitian ini adalah apa sih namanya? Variabel penelitiannya itu ada dua. Pertama, variabel respon, yaitu banyaknya bakteri Mycobacterium tuberculosis pada citra pendahak penderita tuberkulosis. Nah, data ini nanti banyaknya ini yang hitung nanti adalah orang dokternya sendiri, tenaga kesehatannya, karena ya saya sendiri bukan tenaga kesehatan, saya sendiri nggak bisa bedain kalau hanya disuruh pakai mata kepala sendiri. Oke? Nah, yang kedua itu adalah variabel prediktornya atau X-nya adalah nilai numerik hasil pengolahan citra dahak, penderita tuberkulosis yang telah direduksi menggunakan genetik algoritma sebagai variabel. Yang telah direduksi menggunakan genetik algoritma. Gitu. Oke, lanjut. Oke, langkah-langkah penelitiannya secara kasar hanya ada 3. Pertama, melakukan pengolahan data citra dahak penderita tuberkulosis menjadi numerik menggunakan software Python 3.8 ya 3.8. Yang kedua, melakukan reduksi dimensi data hasil pengolahan citra menggunakan genetik algoritma menggunakan software yang sama pula. Dan yang terakhir adalah mengestimasi dan menganalisis model data hasil reduksi dimensi citra dahak penderita tuberkulosis menggunakan metode yang sudah disebutkan tadi, regresi non parametrik. Regresi non parametrik dengan estimator polinomial lokal. Nah, softwarenya masih sama, Python 3.8 dengan langkah-langkah yang akan dijelaskan nantinya. Oke, next. Lanjut. Nah, pengolahan citra. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan ini, adalah pengolahan citra. Nah, pengolahan citra ini apa namanya ya? Jadi ada beberapa langkah mulai dari pertama pembacaan file citra dahak penderita TBC seperti yang bisa kalian lihat di depan sini. Kemudian ada proses grayscale. Grayscale ini adalah untuk mengubah citra yang awalnya menggunakan model warna RGB, red, green, blue menjadi abu-abu atau grayscale lah. Tujuannya adalah untuk lebih memudahkan dalam pengolahan gambar selanjutnya. Kemudian ada ekualisasi. Ekualisasi ini tadi apa? Kemarin apa ya? Aku lupa. Ekualisasi ini ya intinya untuk memudahkan juga. Kok kamu lupa biar? Oke, lanjut saja. Terus kemudian ada penajaman. Penajaman itu untuk biar lebih tegas garis-garis batasnya. Ya, intinya untuk memudahkan juga. Kemudian multi auto thresholding ini nanti akan membagi gambarnya menjadi beberapa layer biar kita bisa tentukan yang mana layer yang ingin dikuatkan, apa yang tonjolkan, dan yang mana layer yang ingin dijadikan latar belakang. Normalisasi nanti mengubah angkanya menjadi 0 dan 1 untuk lebih untuk mengkodekan. Terus thresholding ini sebenarnya sama seperti multi output thresholding, cuman ini lebih hanya dibagi menjadi dua saja, depan dan belakang. Sementara tadi multi output thresholding itu dibagi menjadi beberapa layer. Jadi kayak
awalnya kita thresholding pakai multi outsource dan diakhirkan dengan ini thresholding menggunakan ya yang proses biasa. Dan yang terakhir adalah penyimpanan hasil berupa data numerik. Oke, jadi nanti hasilnya akan disimpan dalam Excel dan nanti kita akan mendapatkan data numerik. Oke. Selanjutnya ini yang agak sulit, genetic algorithm. Oke, ini dia reduksi dimensi menggunakan metode genetic algorithm. Jadi metodenya itu sendiri agak rumit ya. Jadi kita melakukan seperti seleksi alam, seleksi alam. Kita melakukan seperti seleksi alam. Jadi mulai dengan membangkitkan populasi awal, kita buatkan populasi di mana setiap populasi nanti ini. Oke, mudahnya sih seperti ini. Kalau aku jelaskan panjang nanti malah nggak guna karena banyak yang nggak paham. Jadi intinya seperti ini. Nah, populasi itu, nanti setiap apa sih namanya? Setiap setiap respon nanti akan memiliki prediktor-prediktor mana saja yang paling menjelaskan nilai respon tersebut. Jadi yang mana yang paling berkontribusi terhadap respon tersebut. Nah, yang paling berkontribusi nanti itu misalkan gambar pertama contoh ya. Nah, gambar pertama itu nanti yang paling berkontribusi misalnya pixel 1, pixel 2, pixel 3. Sementara nanti di gambar kedua pixel 4, pixel 5, pixel 6. Nah, nanti masing-masing yang berkontribusi itu akan di list menjadi list yang sangat panjang, kemudian nanti ditujukan pada satu fungsi tujuan, disamakan dengan satu fungsi tujuan, dibuatkan bersama dengan satu fungsi tujuan, di mana fungsi tujuan ini adalah MSE atau mean square error dari persamaannya. Nah, di mana nanti MSE-nya ini tujuannya adalah untuk meminimalkan. Jadi kita akan mencari yang mana prediktor yang paling besar pengaruhnya, namun juga menghasilkan MSE yang paling sedikit. Nah, caranya itu tadi kan responnya sudah ada banyak tuh, udah ada banyak. Nah, nanti kita akan melakukan dua proses yang disebut pernikahan atau crossover dan mutasi. Nah, pernikahan itu nanti adalah menggabungkan dua respon yang memiliki prediktor yang berbeda, yang berkontribusinya berbeda. Nanti kita nikahkan, kita gabungkan, di mana nanti hasil penggabungan itu memiliki anak, yang anaknya itu adalah hasil kombinasi dari kedua respon tersebut. Jadi kayak intinya responnya nanti ada misalnya ada isinya 3 prediktor, 1, 2, 3. Kemudian satu respon lagi prediktornya 4, 5, 6. Nanti mereka menikah punya anak, nanti kita punya 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6 sampai kombinasi sebanyak itu yang nanti kita bandingkan lagi MSE-nya yang mana yang paling rendah, maka itu yang diambil. Sisanya nanti akan dibuang. Jadi populasi yang tidak terpilih dan ada populasi yang terpilih, anak yang terpilih seperti itu. Berulang sampai nanti kita dapat populasi yang terbaik di mana isinya adalah prediktor-prediktor yang paling berpengaruh, paling berkontribusi terhadap nilai Y dan yang paling meminimalkan fungsi tujuan yaitu MSE. Oh iya, saya lupa tadi mutasi. Jadi mutasi ini adalah perubahan prediktor di dalam satu responden sendiri. Jadi misalnya awalnya responnya itu prediktor itu 1, 2, 3 yang berpengaruh pada respon 1. Nah, setelah dia mengalami mutasi bisa saja nanti yang isinya itu bukan lagi 1, 2, 3 tapi 1, 2, 4 seperti itu. Ya, kasarnya sih sebegitu. Ya, gitulah. Oke, lanjut. Terakhir, estimasi, analisis, dan interpretasi model. Jadi ya intinya data yang sudah kita reduksi tadi kita masukkan, kemudian nanti kita mencari bandwidth optimal. Bandwidth ini adalah parameter penghalus. Nanti biar datanya, karena dipastikan datanya ini akan sangat berantakan, jadi perlu parameter penghalus untuk bisa menghaluskan grafik datanya. Kemudian kita akan mengestimasi model menggunakan polinomial lokal itu. Sementara modelnya akan berbentuk regresi binomial negatif. Jadi nanti kita punya regresi binomial negatif yang diestimasi menggunakan polinomial lokal. Setelah itu kita plot hasilnya, hasil estimasi dengan observasinya, kita lihat seberapa baikkah model ini, seberapa besar perbedaannya hasil estimasi dengan hasil dengan observasi aslinya seperti itu.
Kemudian nanti kita bisa interpretasi. Jadi misalnya apa namanya, model ini misalnya kayak interpretasinya itu ya pixel yang paling berpengaruh seperti itu. Jadi misalnya kayak y sama dengan ini koma ini apa 0,123 misalkan seperti x1 tambah 0,123 x2. Jadi nanti bisa dilihat jika pixel ini bertambah satu nilainya maka akan berkontribusi sebesar 0,123 pada respons. Seperti itulah mudahnya interpretasinya. Namun dalam kasus ini sebenarnya interpretasi tidak terlalu diperlukan karena tujuan kita adalah prediksi untuk mengetahui berapa sih jumlah apa namanya bakteri berdasarkan citra itu. Kita nggak terlalu peduli isi pixelnya harus berapa, intinya kita hanya ingin mencapai tujuan prediksi. Namun kalau kita bisa dapat interpretasi ya alhamdulillah seperti itu. Oke, lanjut. Dan wow, waktunya ternyata sudah habis. Terima kasih. Eh, ya udah. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan di tengah malam ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.